Komunikasi adalah jantung dari sebuah organisasi. Dalam dunia manajemen, kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik secara verbal maupun nonverbal, menentukan keberhasilan sebuah tim. Video ini akan menunjukkan perbedaan nyata antara komunikasi yang buruk dan komunikasi yang baik dalam dua situasi, rapat tim dan presentasi bisnis. Mari kita saksikan bersama. Selamat pagi semua, udah siap untuk rapat hari ini? Selamat pagi, Pak. Siap. Pagi, Pak. Siap. Baik, kita mulai rapatnya dalam 1 menit ini. Tolong siapkan laporan masing-masing ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, mari kita mulai. Om Dimas, bagaimana proses laporan penjualan minggu ini, Om? Oke, jadi gini, kemarin kan udah cek beberapa data. Cuman ada meeting sama klien, tapi udah dijadwalin, cuman nggak bisa nih. Nah, terus jadinya di reschedule. Lanjut ke data yang lain, ya hasilnya sih lumayan. Maksudnya lumayan kayak apa sih, Om? Angkanya berapa sih? Itu masih gue compile sih. Nggak sempet soalnya banyak banget yang harus dikerjain. Kalau boleh gue mau... Tadu, gue belum selesai. Jadi intinya target kita itu ya jadi targetnya tuh emang nggak sesuai, cuman ya lagi diusahakan. Ngomong. Opal, kamu sudah lihat data dari divisi marketing belum? Oh iya udah. Kesimpulannya gimana? Kurang tahu sih ya, soalnya datanya masih belum lengkap sih menurut gue. Perhatikan apa yang terjadi. Dominasi pembicaraan, saling memotong, tidak fokus, dan jawaban yang tidak terstruktur. Inilah contoh nyata komunikasi yang tidak efektif dalam rapat. Lalu, bagaimana dengan presentasi? Mari kita lihat. Silakan Om Dimas siapin presentasi ide bisnis kamu sih, gimana? Oke, jadi ide saya itu tentang baru mau aku bikin sih, Pak. Jadi konsepnya itu intinya pokoknya bisa expand market ke yang banyak gitu kan. Pokoknya bisa luas, budget sih emang mahal tapi ya bisa kita efisiensi. Ya pokoknya angkanya kalau dilihat ya bagus deh, kayak gitu. Sih. Maksudnya apa sih? Nggak jelas. Mas Dimas, maksudnya konkretnya apaan sih itu? Kagak ngerti gua. Jadi inti produknya ya bisa dipakai banyak orang, fleksibel gitu aja sih. Emang segmentasi pasarnya siapa sih? Ya semua orang bisa pakai sebenarnya. Oke lah, kita lanjutin lah. Presentasi tanpa struktur, tanpa data, dan tanpa kontak mata hanya akan membuat pesan tidak tersampaikan. Ketidakpercayaan diri terlihat jelas dari bahasa tubuh dan cara bicara yang tidak meyakinkan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana seharusnya rapat dan presentasi dilakukan dengan benar. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Agenda hari ini kita ada 3 ya, yaitu laporan perkembangan penjualan, evaluasi target, dan diskusi strategi ke depannya. Kita mulai dari Pak Dimas, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jo. Minggu ini penjualan mencapai 85% dari target, naik 12% dibanding minggu lalu. Kendalanya hanya ada di distribusi ke wilayah timur, dan kami juga sudah koordinasi dengan tim logistik untuk solusinya. Bagus Pak Dimas. Apakah ada yang kamu mau tambahin, Pak Noval? Terima kasih Pak, dari sisi marketing campaign media sosial kita berhasil meningkatkan awareness sebesar 20%. Kami merekomendasikan untuk memperpanjang campaign ini 1 minggu lagi sebelum evaluasi. Ide yang bagus Pak Noval. Kita diskusikan anggaran tambahan untuk itu ya. Ada pendapat lain Pak Dimas? Ya, baik, saya setuju dengan Pak Noval ya. Kalau memungkinkan, kita bisa arahkan campaign kita ke segmen yang usianya di 25-35 tahun, karena di situ responnya yang paling tinggi Pak. Oke, baik. Kita catat itu sebagai rekomendasi ya. Terima kasih semua atas masukan yang konstruktif. Oke, silakan Pak Dimas, tolong presentasikan ide bisnis kamu ya. Terima kasih Pak Jo. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan mempresentasikan ide pengembangan produk baru yang saya beri nama adalah Smart Connect. Nah, ada 3 poin utama yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah identifikasi peluang pasar.
Kemudian yang kedua adalah konsep produk, dan yang ketiga adalah estimasi anggaran dan target. Nah, berdasarkan hasil riset kami, 68% konsumen di usia 20-35 tahun itu mencari solusi produktivitas yang sangat berbasis aplikasi dan terintegrasi tentunya. Dan kemudian dengan kolaborasi real time, estimasi investasi awal yang kita punya itu awalnya adalah 150 juta. Tapi dengan proyeksi BEP dalam 8 bulan. Pak Dimas, bagaimana strategi akuisisi pengguna di awal perencanaan? Ya, pertanyaan bagus Pak Noval. Kami rencanakan 2 pendekatan. Yang pertama itu adalah kita bekerja sama dengan komunitas lokal. Kemudian yang kedua, kita akan memberikan trial gratis selama 30 hari atau dalam jangka waktu 1 bulan untuk early adopters. Di mana untuk target kita di sini itu adalah 500 pengguna. Saya terkesan dengan persiapannya Pak Dimas, data dan strategi yang sangat jelas. Kita jadwalkan diskusi lanjutan untuk minggu depan ya. Ya, terima kasih Pak Jo. Saya akan menyiapkan proposal lengkapnya. Baik, rapat hari ini sangat produktif dan terima kasih atas partisipasi dan masukan kalian semua. Kita tutup rapat hari ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih Pak Jo. Komunikasi yang baik bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita mengatakannya dan bagaimana kita mendengarkan. Dalam dunia manajemen, etika komunikasi mencakup kejelasan pesan, kesopanan, struktur penyampaian, serta bahasa tubuh yang profesional. Ketika semua elemen ini berjalan selaras, kerjasama tim menjadi lebih efektif, ide-ide dapat disampaikan dengan meyakinkan, dan profesionalitas pun terbentuk. Ingat, komunikasi yang baik adalah investasi terbaik dalam karir Anda.